Empat binatang kecil tapi sangat cekatan. Semut tidak kuat tapi menyediakan makanan di musim panas. Pelanduk lemah tapi membuat rumahnya di bukit batu. Belalang tidak mempunyai raja namun berbaris dengan teratur. Cicak dapat ditangkap dengan tangan tapi ada juga di istana raja-raja. Gubahan Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Renungan kita, ada 4 binatang yang kecil di bumi tapi sangat cekatan. Semut bangsa yang tidak kuat tapi menyediakan makanan di musim panas. Pelanduk yang lemah membuat rumahnya di bukit. Belalang mampu berbaris dengan teratur walaupun tidak punya raja. Cicak yang terlihat lemah dan ada di mana-mana, tapi juga ada di istana raja. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kali ini kita memperhatikan ungkapan Agur bin Yake tentang ciptaan fauna yang seringkali tidak diperhatikan, atau lebih banyak orang tidak memperhatikan mereka, tidak menjadi hitungan atau tidak termasuk sebagai hewan peliharaan. Dan pada masa lalu hewan peliharaan itu diukur sebagai bukti atau tanda kekayaan. Orang kaya menghitung berapa banyak kerbau, domba, kuda, keledai yang mereka miliki. Nah, pada bacaan kita tadi, semut, pelanduk, belalang, dan cicak ini sama sekali tidak dianggap. Bahkan jika ada pun mereka matikan atau dagingnya diberikan makanan, diberikan makanan hewan yang lain. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara-saudara dalam kemanusiaan, lalu mengapa Agur memperhatikan beberapa jenis fauna ini? Agaknya yang terlihat di sini bahwa Agur menunjukkan kepada semua orang bahwa flora dan fauna, dan kali ini fauna, adalah ciptaan yang diberi kekuatan, kemampuan untuk kelangsungan hidup dan kehidupan mereka. Semut sebagai ciptaan yang lemah, tapi dia punya naluri untuk mengumpulkan makanan dengan teratur, berbaris rapi dan rajin. Bahkan orang pemalas menurut Amsal juga harus belajar dari semut. Semut tidak pernah tidur, tapi dia bekerja keras terus menerus. Kita tidak pernah tahu semut kapan tidurnya, tapi yang pasti dia bekerja terus. Kemudian pelanduk, ya sejenis kancil yang lemah, tapi dia cerdik. Dia mampu membuat rumahnya di bukit-bukit batu sekaligus untuk perlindungan dari hewan-hewan buas lainnya. Demikian juga belalang. Anda kalau pernah memperhatikan belalang, rombongan belalang, apalagi hama belalang, dia menyerbu dalam sekejap, tumbuhan yang ada habis, walaupun tidak ada ratu belalang atau raja belalang. Sama hal dengan cicak, ada di rumah Anda, bisa ditangkap dengan mudah, tapi cicak yang kecil itu juga ada di istana raja-raja.
Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ini juga menunjukkan bahwa bukan saja Tuhan Sang Pencipta memberikan kepada ciptaan kemampuan untuk beradaptasi, mempertahankan hidup dan melangsungkan hidup dan kehidupan mereka, tapi sekaligus juga ada semacam keteraturan ciptaan. Ya, Pencipta menciptakan segala sesuatu di dalam keteraturan. Manusia dalam posisi yang mana, hewan-hewan dalam posisi yang mana, flora juga, tumbuh-tumbuhan, dan binatang-binatang kecil pun juga masing-masing dalam posisinya, dalam kondisinya, dalam perlindungannya, dan semuanya teratur. Nah, dari sini kalau kita membawa dalam konteks kekinian kita, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, flora, fauna, benda-benda yang lain, batu, kali, sungai, dan lingkungan, semuanya ada di dalam keteraturan ciptaan, keteraturan yang seharusnya dijaga oleh siapapun, sehingga untuk melangsungkan hidup dan kehidupan bukan saja untuk milik kita sekarang, tapi untuk masa depan juga. Selain itu, ada semacam tugas dan tanggung jawab dari manusia untuk pemeliharaan, memperhatikan ciptaan yang lain. Ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan yang terlihat lemah, tak berdaya, tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu justru menjadi tanggung jawab manusia sebagai ciptaan yang paling berakal budi untuk menjaga keteraturan ciptaan. Tuhan menciptakan fauna yang kecil, lemah, dan mereka mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Dan manusia selayaknya tidak boleh merusak lingkungan, karena ketika lingkungan itu rusak, maka bisa mengganggu proses hidup dan kehidupan flora dan fauna atau ciptaan yang lainnya. Jadi saudaraku yang kasih, mari kita berada dalam satu situasi dengan kesadaran bahwa kita semua di dalam keteraturan ciptaan, dan terus-menerus menjaga keteraturan itu bukan untuk milik sendiri, tapi untuk segala sesuatu. Keteraturan ciptaan untuk semua, untuk segala sesuatu. Bahkan kita juga menghasilkan sesuatu dalam rangka keteraturan ciptaan yang memuliakan Tuhan Allah. Tuhan, jadikan kami sebagai alat-Mu untuk berproses dalam rangka keteraturan ciptaan. Amin.